Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fid din, azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majlis ini, melanjutkan kembali kajian kita dari tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan kita masih pada pembahasan tafsir dari surat Al-Alaq. Betul ibu-ibu? Tafsir surat apa, Bu? Tafsir dari surat Al-Alaq. Kita terakhir sampai pada ayat yang ke-8. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-8, Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbmu lah kamu akan kembali. Ya. Sesungguhnya kepada Rabbmu lah kamu akan kembali. Tapi dikatakan di sini, apa yang dimaksud dengan inna ila rabbikar ruj'a? Sesungguhnya kepada Rabbmu lah kamu akan dikembalikan. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan di sini, bahwasanya ayat ini menjelaskan setiap manusia itu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan selama di dunia. Ya, jadi setiap makhluk yang ada di atas muka bumi ini dia akan kembali kepada Allah. Kita akan dihisab, ya, kita akan ditanya, kita akan ditimbang seluruh amal ibadah kita. Nah, sebagian para ulama tafsir mengatakan ayat ini itu berkaitan dengan mereka-mereka yang melampaui batas dalam kehidupan dunia, yang mana mereka mengira kehidupan mereka di dunia ini adalah kehidupan yang terakhir. Setelah itu tidak ada kehidupan. Kurang tepat. Setiap perbuatan yang kita lakukan, kita akan kembali ke
akhirat. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena seorang muslim itu dia tidak boleh beranggapan kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang akhir. Kalau sudah mati ya sudah. Tidak ada lagi kehidupan dan tidak ada lagi hari kebangkitan. Justru seorang muslim itu dia harus meyakini setelah kehidupan dunia itu akan datang kehidupan berikutnya, dan kehidupan berikutnya itu jauh lebih kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Makanya ketika seorang meninggal dunia, di antara bentuk kesalahan yang sering terjadi di tengah kita, yaitu kita mengatakan kita akan mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhir. Bagi seorang muslim, kuburan itu bukan tempat peristirahatan terakhir, tetapi justru dia telah memasuki gerbang untuk memulai kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di alam barzakh. Dan kehidupan alam barzakh ini merupakan satu dari partikel-partikel atau satu bagian dari bagian-bagian kehidupan akhirat yang akan nanti endingnya surga atau neraka. Nah, kalau orang kafir mengatakan kita akan antar dia ke peristirahatan terakhir, itu terserah dia, akidah dia kok. Tapi secara timbangan syariat Islam itu keliru. Maka kita sebagai seorang muslim, di antara bentuk menyelisih orang kafir itu adalah kita meyakini kuburan itu bukan tempat peristirahatan terakhir. Makanya istilah rest in peace itu bukan untuk kita, ya. Bukan untuk kita, tapi untuk mereka. Itu sebenarnya dalam rangka menghibur diri mereka itu. Karena pada hakikatnya mereka takut masuk ke alam kubur. Makanya mereka menghibur diri mereka dengan mengatakan rest in peace. Beristirahatlah dengan tenang. Iya, kalau kau beriman, kalau tidak, selamat datang di dalam jurang neraka jahanam. Ya kan? Kan begitu. Ya. Subhanallah. Nah, Allah ingatkan kita, inna ila rabbikar ruja'. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian setelah itu perhatikan ayat berikutnya. Allah mengatakan, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang melarang? Melarang apa? 'Abdan idza shalla. Melarang seorang hamba untuk melaksanakan salat. Perhatikan dua ayat ini ya. Jadi ayat ini itu punya kaitan satu dengan yang lainnya. Makanya cara membacanya di antara bentuk qiraah para ulama membacanya secara langsung. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang melarang seorang hamba untuk melakukan salat? Ada yang menyebutkan, sebagian para ulama menyebutkan dua ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang Abu Jahal. Karena Abu Jahal itu orang yang mengazab Nabi dan menyiksa Nabi ketika Nabi sedang sholat. Memang bukan dia, tapi atas instruksi dia. Atas instruksinya Abu Jahal ngomong kepada masyarakat Quraisy pada waktu itu, siapa di antara kalian yang mau meletakkan jeroan onta itu di atas punggungnya Muhammad yang lagi sholat itu. Maka sebagian orang bangkit meletakkan sampai Nabi tidak bisa bangkit dari sujudnya. Lalu kemudian datanglah Fatimah membersihkan jeroan tersebut di atas punggung ayahandanya. Seraya menangis. Lalu di situ juga ada Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan, bagaimana kalian bisa menyiksa seseorang yang sedang beribadah kepada Tuhan?
Jadi Allah mengatakan ayat ini berbicara tentang Abu Jahal. Makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Kata beliau, fa fil ayah nahin wa manhi. Di dalam ayat ini ada yang melarang dan ada yang dilarang. Fanahi hiya taghiyati Quraisy Abu Jahal. Maka yang melarang di situ adalah togutnya Quraisy Abu Jahal. Wa kana yulaqabu fi Quraisyin Abul Hakam. Dulu sebenarnya Abu Jahal ini dia digelari di tengah-tengah orang Quraisy itu dengan Abul Hakam. Ya. Abul Hakam itu gelarnya sebenarnya di tengah-tengah orang Quraisy. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Nama aslinya adalah Amr ibn Hisham. Itu nama aslinya. Dan dia punya laqab atau digelari dengan kunyah Abul Hakam. Kenapa dikatakan Abul Hakam? Li'annahum yatahakamuna ilaihi. Karena orang-orang Quraisy itu menjadikan dia sebagai hakim untuk memutuskan urusan. Makanya namanya Abul Hakam. Ya. Wa yarji'una ilaihi. Orang kalau punya masalah itu datang ke Abul Hakam. Apa yang terjadi? Faktar Rabbi nafsihi. Maka Abul Hakam ini jumawa. Dikit-dikit aku, dicari dikit-dikit aku. Akhirnya dia merasa penting nih. Kan begitu. Kayak Pak RT di tengah kumpulan warganya gitu kan. Dikit-dikit cari Pak RT untuk ini. Jadi Pak RT nya penting. Abu Jahal tuh gitu. Akhirnya merasa faktar Rabbi nafsihi. Ya. Maka dia pun merasa jumawa, tertipu dengan perbuatannya itu. Dan dia pun mati di dalam kondisi kafir. Dan dia tewas di Perang Badar. Nah, dia ini diberikan gelar oleh Nabi SAW dengan Abu Jahal. Kenapa dia dikatakan Abu Jahal? Karena dia itu, ya, karena dia punya akal tapi tidak digunakan untuk beriman. Makanya dia dikatakan Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Dia dikasih ilmu, dikasih hidayah, dikasih apa namanya? Dikasih kecerdasan, tapi tidak digunakan otaknya untuk beriman. Maka orang sekarang pun sama. Ketika dia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akalnya dia tidak gunakan untuk beriman, dia tidak gunakan untuk mengikuti sunnah, tidak digunakan untuk tunduk dan patuh dengan perintah Allah, maka pada saat itu kita termasuk orang yang bodoh, orang jahil. Karena orang berakal itu kan dia berpikir dan menggunakan pikirannya untuk mengikuti kebenaran. Bukan malah menolak, bahkan menentang kebenaran itu. Orang-orang menentang kebenaran itu orang bodoh, orang jahil. Orang jahil, orang bodoh. Adapun yang mengikuti kebenaran itu, maka mereka lah orang-orang yang diberikan ilmu, orang yang benar-benar sehat akalnya. Apalagi sampai menentang kebenaran itu kan repot. Ya, repot. Nah, adapun yang dilarang sholat di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua ayat ini tuh berbicara tentang Abu Jahal. Maka diceritakan di sini, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menceritakan tentang waktu ditaruhnya jeroan onta itu. Falamma ra'ahu dzata yaumin sajidan tahtal Ka'bah. Maka tatkala dia melihat Nabi Muhammad sujud di bawah Ka'bah, wa aqbala alaihi yuridu an yaburra bi yaminihi wa qassamahu lima aqbalaihi wajada bainahu wa baina handak minan nari wa ahwalan azima. Fanaqussu ala akibai wa ajzi an yusalla atau an yusalli
an yasila ila Rasulillah alaihi salatu wassalam. Ya. Maka dia kepingin gitu loh untuk mendekati Nabi SAW, lalu kepingin untuk menyakitinya, tapi kan dia tidak berani secara langsung. Maka dia pun ya menyuruh seseorang untuk meletakkan jeroan onta itu di atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking bencinya Abu Jahal itu, dia melakukan seperti itu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian Allah menyebutkan di ayat berikutnya, ayat ke-11. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kata Allah Ta'ala, ara'aita in kana 'alal huda. Lantas bagaimana pendapatmu jika yang kamu larang itu justru dia berada di atas kebenaran? Maksudnya Nabi Muhammad itu berada di atas kebenaran. Kalimat ini kalimat yang secara redaksi dia pertanyaan, tetapi secara makna dia adalah penetapan. Dia bukan pertanyaan tapi penetapan. Sebagai penekanan. Jadi sebenarnya kalimat ini bermakna begini ya. Modelnya pertanyaan tapi maknanya itu penekanan, bukan pertanyaan murni. Bagaimana pendapatmu kalau yang kamu larang itu dia berada di atas kebenaran? Jadi kalau secara makna itu harusnya begini. Sesungguhnya yang kamu larang itu dia berada di atas kebenaran. Maknanya begitu, tapi dirubah oleh Allah Ta'ala dalam bentuk pertanyaan. Supaya dia berpikir. Namun tak perlu berpikir. Karena benar Nabi SAW itu berada di atas kebenaran. Ya. Berada di atas kebenaran. Kan begitu. Ya. Di atas kebenaran. Jadi ayat ini sebagai bentuk pembelaan Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Lalu kemudian setelah itu Allah mengatakan, Aw amara bit taqwa, atau dia menyuruh untuk bertakwa kepada Allah. Sebagian para mufassir memaknai kata au atau itu bukan dengan atau artinya, tapi waw dan. Jadi ini dua kalimat yang bersambung. Dia dua kalimat yang bersambung dengan mengatakan, jadi maknanya begini. Ara'aita in kana 'alal huda wa amara bit taqwa. Gitu maksudnya. Bukankah orang yang kamu larang itu dia berada di atas kebenaran dan dia menyuruhmu untuk bertakwa? Jadi au di situ bermakna dan, karena tidak semua au di dalam Al-Quran itu bermakna atau. Ya, paham? Tidak semua au di dalam Al-Quran itu bermakna atau. Demikian, tidak semua wawu di dalam Al-Quran itu diartikan dan, tapi bisa diartikan summa kemudian. Tergantung konteks kalimatnya. Dan ini butuh kepada membaca tafsir para ulama. Dan harus paham ilmu bahasa Arab, terutama ilmu apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Hadiahnya air. Oh, hadiahnya. Oh, donat itu. Oh, donat sisa nih. Ibu-ibu snacknya apa? Donat? Hah? Donat juga. Ilmu apa kalau mempelajari tentang masalah itu? Saya kasih pilihan. A, ilmu nahu. B, ilmu sorof.
Atau C, ilmu tafsir? Ilmu apa ibu-ibu? Hah? Dan ternyata jawabannya tidak ada yang benar. Yang betul ilmu balaghah namanya. Pilihannya salah semua. Itu namanya ilmu balaghah namanya. Itu pelajaran seperti itu ilmu balaghah. Karena ilmu balaghah itu menyebutkan tentang fungsi-fungsi seperti itu. Saya dulu belajarnya 4 semester ilmu balaghah itu. Makanya orang-orang mufassir itu dia harus tahu ilmu balaghah. Ustadz itu harus tahu bahasa Arab. Nah, tidak tahu bahasa Arab itu repot Ustadz. Ya. Dia tidak akan bisa untuk menjelaskan hal-hal. Makanya kalau ada ustadz dia ngajar tafsir hanya berdasarkan dia membaca terjemahan, dia tidak akan mendapatkan poin ini. Karena ini poin penting. Jadi dia tidak bisa mengkaitkan antara dua ayat itu. Karena para ulama menjelaskan secara itu. Nah. Jadi di sini tidak diartikan au, tetapi bermakna apa? Waw dan. Jadi maknanya adalah bagaimana pendapatmu kalau yang kamu larang itu dia berada di atas kebenaran, petunjuk dan memerintahkanmu untuk bertakwa. Ya. Dan memerintahkanmu untuk bertakwa. Kan begitu. Nabi Allah ngomong seperti itu. Dan memberitakanmu untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Baik. Kemudian Allah mengatakan di ayat berikutnya, Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Ya. Bagaimana pendapatmu jika yang mendustakan itu ada, jika orang yang melarang itu adalah yang mendustakan dan yang berpaling. Maksudnya ya Abu Jahal itu. Dia melarang Nabi SAW, dia berdusta dan dia berpaling. Dia berpaling dari kebenaran, disampaikan kebenaran dia tidak mau menerima. Berpaling dari kebenaran itu, tidak mau menerimanya. Ya, tidak mau menerimanya. Dia berpaling dari kebenaran. Ini yang terjadi. Dia sombong, dia tidak mau menerima kebenaran tersebut. Padahal yang dibawakan oleh Nabi SAW itu jelas. Maka sama dengan kondisi orang di zaman sekarang. Ketika kita dapati ada orang-orang yang mereka itu tidak mau mengikuti kebenaran, disampaikan kebenaran, bahkan dia berpaling dan mendustakan kebenaran tersebut. Bukan tidak mungkin dia termasuk orang-orang yang sampai akhir kehidupannya dia akan berada di atas kebatilan. Makanya minta kepada Allah Ta'ala hidayah, agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita hidayah, memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk. Dan jangan sampai sedikit pun petunjuk tersebut
dicabut dari diri kita. Kita butuh kepada petunjuk Allah 24 jam. Karena kalau seorang itu dia tidak diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala, kehidupannya bisa kacau balau, rusak kehidupannya. Jadi petunjuk Allah itu dibutuhkan 24 jam. Selagi kita bernafas, selagi kita hidup di atas muka bumi ini, maka kita selalu butuh kepada petunjuk Rabbul Alamin. Baik. Kemudian Allah mengatakan di situ di ayat berikutnya, alam ya'lam bi annallaha yarah. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ini masih berbicara tentang Abu Jahal. Afwan. Ayat ini bukan berbicara tentang Abu Jahal, tapi berbicara tentang Nabi SAW. Ayat yang ke-14. Yakni yara al-manhiya wa huwa sajid Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-amir bit-taqwa, yaitu melihat Nabi alaihi salatu wasallam atas apa yang beliau lakukan. Beliau sujud. Lalu kemudian beliau dipersekusi oleh Abu Jahal. Allah lihat. Nah, dari sini perhatikan satu pelajaran disebutkan oleh para ulama. Ayat ini menetapkan Allah melihat. Allah memiliki sifat melihat. Dan melihatnya Allah itu tidak sama dengan melihat makhluk. Kalau Allah melihat itu tidak ada batasannya. Karena penglihatan Allah itu maha sempurna. Sedangkan penglihatan manusia itu memiliki batasan. Bahkan penglihatan manusia itu setiap harinya itu bisa menurun sensitivitasnya. Apalagi kalau sudah usia 60 atau 50 tahun ke atas, sudah mulai banyak orang-orang yang membutuhkan alat untuk melihat. Alat bantu, kacamata maksudnya. Ya, kacamata. Tapi saya bingung ya. Orang buta aja bisa tahu uang gitu. Kenapa mata kita ini kalau sama uang peka gitu ya? Ibu-ibu tuh tidak bisa ngelihat, kalau nggak pakai kacamata nggak bisa baca. Tapi coba kalau dikasih uang bisa baca dia. Ini 100 ribu, ini 200 ribu, ini 150, ini wali 50 ribu, tahu dia. Kenapa begitu, Bu? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, menjelaskan tentang ayat ini lebih panjang ya. Fahuwa subhanahu yara kulla syai'in mahma khafi wa daqqa. Allah itu melihat segala sesuatu meskipun hal tersebut tersembunyi dan daqqa. Daqqa itu apa yang diterjemahkan ya? Yang pas ya. Jadi dilihat itu meskipun hal tersebut benar-benar samar gitu loh. Bagi pandangan manusia itu tidak terlihat. Tapi pandangan Allah Ta'ala hal itu tuh terlihat dengan jelas. Terlihat dengan jelas. Bahkan Allah mengetahui setiap orang dengan segala perbuatannya dan melihat mereka satu persatu. Jangan dibayangkan bagaimana cara Allah melihat satu persatu, yaitu sesuai dengan kebesaran Allah. Kita tidak perlu membandingkan ilmu kita dengan ilmu Allah itu luas, pandangan Allah luas. Kenapa banyak orang tidak percaya dengan Allah bisa melihat? Karena dia itu membandingkan penglihatan Allah dengan penglihatan dirinya. Sementara penglihatan kita ini terbatas. Ya, terbatas. Sekarang coba antum lihat berapa banyak sepeda motor yang lewat lalu lalang. Itu antum makanya akan fokus pada satu sepeda motor, betul nggak? Tidak bisa dalam satu waktu antum fokus pada dua sepeda motor. Anda akan bisa. Sama kayak kamera ini. Kamera ini dia akan memilih salah satu mana yang bagian dia fokuskan. Kayak sekarang dia nyorot saya. Apakah sayanya ataukah bagian belakangnya?
Tapi kalau Allah tidak, melihat semua. Sekarang pandangan kita nih ya, pandangan kita ini, meskipun ada objek di depan kita berdiri di titik yang sama sejajar, pasti mata kita akan fokus ke salah satunya. Betul atau tidak? Pasti akan fokus salah satunya. Itulah keterbatasan dari pandangan manusia. Berbeda dengan pandangan Allah. Pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha luas. Memperhatikan segala sesuatu, mau banyak mau kecil. Faya'lamu al-amira wan nahi. Allah pun mengetahui mana yang memerintahkan dan mana yang melarang. Wa ya'lamul musalli was sajid. Dan Allah mengetahui yang salat dan yang sujud. Wa ya'lamu man tagha. Allah mengetahui siapa yang berlampaui batas. Wa man khada'a lillahi azza wa jalla. Dan barang siapa, dan Allah mengetahui orang-orang yang dia itu tunduk dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu luas. Sebagaimana kata para ulama, terutama dalam pembahasan takdir, ilmu Allah Ta'ala tidak diawali dari kejahilan dan tidak diakhiri dengan kelupaan. Tapi ilmu Allah Ta'ala itu sempurna. Kalau kita kan belajar dulu baru paham. Kalau sudah belajar lama-lama lupa. Betul Bu? Seperti melupakan utang. Ilmu kita tuh begitu. Kita sudah sampai pada surat Al-Alaq. Saya mau tanya sama ibu-ibu sekarang. Siapa yang masih ingat tentang asbabun nuzul dari surat Idza jaa nasrullahi wal fath? Jangan lihat buku. Nabi sudah bersedih hati karena tidak perlu kaya. Hah? Nabi kenapa? Ayo. Ini ngarang atau ilmu nih? Nanti jadi lihat lagi catatannya lah. Daripada nebak-nebak kan. Mosok salafi nebak-nebak. Baik. Kita lanjutkan. Apa bunyi nih? Lalu kemudian berikut ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-15. Allah mengatakan, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Maka sekali-kali tidak ketahuilah, sungguh jika tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya. Kami akan tarik ubun-ubunnya. Ayat ini kata para ulama, yaitu berbicara tentang ancaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada Abu Jahal. Ya, sebutkan kepada Abu Jahal bahwasanya Allah akan menarik dia untuk masuk ke dalam neraka Jahannam. Ya, ditarik ke dalam neraka Jahannam. Nah, ayat ini kata para ulama bisa bermakna umum, bisa bermakna orang-orang yang mendustakan kebenaran, menolak kebenaran, mengingkari kebenaran,
bahkan dia bersikap anarkis tentang kebenaran, melakukan persekusi kepada kebenaran, dia masuk ke dalam kategori ayat ini. Yaitu dia akan diancam kalau dia tidak berhenti dari perbuatannya itu, akan ditarik ubun-ubunnya, lalu kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang-orang yang mendustakan lagi durhaka. Diajak untuk mengikuti sunnah, enggak mau. Diperintahkan untuk mengikuti sunnah, tidak mau. Malah menjadi penentang. Malah menjadi orang-orang yang memusuhi sunnah. Bahkan dia berada pada garis terdepan sebagai orang yang mengajak manusia untuk memusuhi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati orang seperti ini. Orang seperti ini berbahaya. Karena dia bisa terancam dengan orang-orang yang akan ditarik ubun-ubunnya untuk dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Makanya kalau mau menjadi penentang kebenaran itu, sebaiknya mikir-mikir. Mikir-mikir dulu gitu loh. Jangan asal ikut nentang-nentang, ikut berdemo. Mikir-mikir dulu. Saya sarankan sebaiknya mikir-mikir terlebih dahulu. Karena berbahaya. Berbahaya. Bahaya bu, menjadi penentang kebenaran itu. Sangat bahaya sekali. Menjadi penentang kebenaran itu sangat berbahaya. Nah sekarang kita sudah diberikan hidayah sunnah. Apa yang harus kita lakukan? Kita bersyukur kepada Allah. Karena kita diberi hidayah sunnah. Dan di antara bentuk kita bersyukur atas hidayah ini, istiqomah. Bentuk bersyukur orang diberikan hidayah, kata para ulama, apa bu? Istiqomah. Ada namanya istiqomah, ibu istiqomah di sini? Ada namanya ibu istiqomah di sini? Enggak ada? Istiqomah. Ya, istiqomah bu. Itu diantara bentuk kita bersyukur atas nikmat hidayah. Bentuk juga bersyukurnya adalah dengan menuntut ilmu. Ngapain bu? Menuntut ilmu. Jadi harus rajin-rajin ke majelis ilmu. Jadi orang-orang yang mereka itu tidak mau mengikuti kebenaran, mereka juga termasuk ke dalam orang-orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini. Ini kelihatan jelas ya di kamera itu. Secara lightingnya. Sudah ada gambar saya di situ ya? Hah? Walah. Baru tahu saya. Katanya tadi tidak bisa. Oh sudah bisa. Jelas bu gambarnya. Padahal kan lampunya nggak begitu terang ya. Itu saya yakin gambar saya di proyektor tuh jelek bu. Gantengan aslinya bu. Bercanda bu. Taib. Sampai mana tadi? Istiqomah. Jadi orang diberikan hidayah, di antara bentuk bersyukurnya itu adalah istiqomah. Ini Mas Hari mana? Aku nggak kelihatan. Naik gunung kayaknya ya. Waduh.
Naik gunung mengalahkan tolabul ilmi ini. Kerepot nih. Kayaknya dia mau tadabbur alam ya. Mentadabburi ciptaan Allah mungkin ya. Istiqomah. Ya. Nah, perhatikan ayat ini, Bu. Perhatikan ayat yang ke nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ayat ke berapa itu? Ayat yang ke-16. Perhatikan di situ, Bu. Allah menggunakan kalimat nakiro. Nasiyatin kadzibatin khati'atin. Yaitu Allah menggunakan bentuk nakiro. Kenapa Allah menggunakan bentuk nakiro? Bahwasanya ayat ini tidak terkhusus kepada Abu Jahal saja, tapi dia sifatnya umum. Makanya kalimat dalam bahasa Arab itu, kalau dia tidak pakai alif lam, maka maknanya general. Tapi kalau dia pakai alif lam, maka maknanya baru spesifik. Contoh, Ra'aitu kitaban. Ra'aitul kitaba itu beda maknanya. Kalau ra'aitul kitaba, aku melihat kitab dengan alif lam, itu kitab yang dimaksud jelas dan sudah disebutkan sebelumnya. Tapi kalau yang disebutkan aku melihat kitab dengan ra'aitu kitaban, maka kitabnya masih umum. Bendanya mungkin bisa jadi tidak ada. Nah, itu bahasa Arab. Makanya setiap pemilihan kata di dalam Al-Quran diletakkan oleh Allah Ta'ala itu punya makna sendiri-sendiri. Ya, punya makna. Tidak sama. Ya. Dia punya makna sendiri-sendiri. Itu diantara keistimewaan. Ya. Ini perhatikan. Jadi kalimat ini dia berbunyi umum. Dia umum karena untuk semua orang gitu loh, bukan hanya dikhususkan kepada Abu Jahal. Tapi berlaku untuk semua kita. Makanya orang-orang yang menentang kebenaran, menolak kebenaran, memusuhi kebenaran, siap-siap ubun-ubunnya itu ditarik ke dalam neraka Jahanam. Pernah masuk ke dalam neraka Jahanam, Bu? Hah? Saya ganti pertanyaannya. Ibu pernah makan mie apa namanya? Dudu mie gacoan. Oh, no. Mie setan kan ada mie setan, terus ada anunya itu loh, dulu ada levelnya, level neraka Jahanam gitu loh. Loh. Pernah, Bu? Enak, Bu? Hah? Pedas, Bu? Pakai pedas atau bodes banget? Meskipun pedas itu dimakan ya. Oh, istimewa. Itu doyan atau lapar itu, Bu? Penasaran. Tapi ganti nama ya. Sekarang mie apa namanya? Itu mie gacoan ya. Gacoan. Terus apa lagi? Ada mie namanya mie kober itu. Sama tak? Sama. Terus apa lagi? Mie apa lagi? Hah? Wismi? Sama tak? Dari ketiga itu tuh yang enak mana, Bu?
Menurut saya ya, mau A, B, C, D itu semua tidak enak kalau masih beli sendiri. Yang enak itu yang gratis. Itu enak itu, gratis. Ya, jadi kalau gratis itu yang paling enak. Kemudian berikutnya, Allah berfirman di ayat yang ke-17, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyad'u nadiyah," maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kata para ulama, ayat ini sebagai ejekan kepada Abu Thalib. Dia sebagai ejekan kepada Abu Thalib, bahwasanya Abu Thalib itu dia tidak akan mampu untuk memanggil temannya. Kita tidak akan mampu untuk memanggil teman kita ketika kita sudah diponis oleh Allah masuk dalam neraka jahanam. Jangankan ingin memanggil teman, ketika kita berada di hari kiamat, orang-orang terdekat kita saja dia tidak mau dekat dengan kita. Dia lari dari kita. Allah mengatakan, "Yauma yafirrul mar'u min akhi." Pada hari tersebut, seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Lari dari pasangan dan anaknya. Kenapa mereka lari? Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yugni. Karena pada hari tersebut mereka punya urusan masing-masing dan mereka kepingin selamat juga. Makanya ayat ini ejekan bagi Abu Jahal. Katanya dia akan memanggil penolongnya, teman-temannya untuk menolongnya. Silakan. Dia tidak akan mampu untuk memanggilnya. Bahkan ketika dia tergeletak di perang Badar dan siap untuk dibunuh oleh siapa namanya? Bilal ibn Rabah. Apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Falyad'u nadiyah. Dia pengen panggil golongannya, tidak bisa. Dia tidak akan mampu untuk memanggilnya. Karena golongannya pun dia akan kabur. Karena golongannya pun dia akan pergi melarikan diri. Dia akan lari, dia tidak mau bertemu. Ya, dia tidak mau bertemu. Dia tidak mau, dia akan lari. Subhanallah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ikhwan sekalian, akhwat. Di dunia ini tujuan kita beramal adalah agar amal itu kelak menjadi teman kita. Karena apa yang akan menjadi teman kita setelah kita mati? Amal. Nabi mengisyaratkan hal ini dalam sabdanya, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salas." Seorang itu kalau sudah mati, maka seluruh amal perbuatannya itu terputus. Kecuali dari 3 hal. Yang pertama, kata bukan hadis itu. Hadis yang satunya. Kata Nabi SAW, "Yattabi'ul mayyit salas." Seorang mayit itu ketika dia mati, meninggal, lalu dibawa menuju ke kuburannya,
akan dihantarkan oleh 3 hal. Yang akan mengiringi itu adalah 3 perkara. Yang pertama, ahluhu. Yang kedua, maluhu. Yang ketiga, amaluhu. Harta, keluarga, dan amal. Lalu Nabi mengatakan, yarji usnani wa yabqa wahid. 2 dari 3 hal ini pulang pergi meninggalkan dia. Sedangkan yang tersisa dan menemani hanya 1. Nabi mengatakan, yarji'u ahluhu wa malu. Harta dan keluarganya pulang pergi meninggalkan dia. Keluarganya nangis sesaat, sebentar. Setelah itu sudah. Dia harus melanjutkan kehidupan. Hartanya yang dia capek kumpulkan. Maka pada saat itu menjadi bagian dari ahli waris. Terus yang tersisa adalah amalnya yang akan menemaninya. Amal yang akan menemani kita, ibu-ibu. Makanya kalau ingin mencari teman sejati itu namanya amal soleh. Kenapa ngobrol ibu-ibu nih? Tenang, 8 menit lagi kita selesai nih. Sabar. Makan dulu kuenya. Tapi nggak boleh ngunyah. Silakan makan tapi tidak boleh ngunyah. Gimana caranya makan nggak ngunyah? Falyad'una dia, maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Ini ejekan. Tidak akan mampu untuk menolong kita. Lalu kemudian apa kata Allah setelah itu? Sanad'u zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Jadi zabaniyah itu salah satu dari nama malaikat. Ya. Jadi zabaniyah, nama malaikatnya adalah malaikat zabaniyah. Ini diantara nama malaikat. Yang mana malaikat zabaniyah adalah malaikatun nar, malaikat yang terdapat dalam api neraka. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, az-zabaniyah malaikatun nari, malaikat yang terdapat di dalam api neraka. Ya, malaikat yang berada di dalam api neraka. Gimana sifat malaikat ini? Bi annahum giladun syidad. Mereka itu malaikat yang keras lagi bengis. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6 tentang sifat malaikat tersebut, giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat mereka itu bengis, keras, kasar, nggak ada lembut-lembutnya. Nggak tahu dia ngomong kromo, nggak tahu. J, monggo gitu nah. Ya. Ya, nggak tahu dia ngomong leres. Nggak tahu ngomong gitu dia, Bu. Jadi jangan kemudian ibu beranggapan malaikat itu akan senyum terus giginya putih. Kebanyakan nonton iklan. Ada kayak gitu-gitu malaikat itu. Malaikat itu, Bu, dia itu keras, bengis kalau malaikat neraka. Nah, ini salah satu nama malaikat. Apa nama malaikatnya, Bu? Zabaniyah. Dan ini dikuatkan oleh para ulama tafsir, yaitu malaikat yang bernama malaikat Jadi malaikat Zabaniyah ini yang akan bertugas menarik ubun-ubunnya Abu Jahal nanti. Ya. Malaikat Zabaniyah. Dia bertugas untuk menarik ubun-ubunnya malaikat. Menarik ubun-ubunnya siapa? Abu Jahal. Tarik tanpa henti. Setelah itu Allah menutup dengan ayatnya dengan mengatakan, kalla la tuti'hu wasjudu waqtarib. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Jadi jangan kamu patuh dan tunduk kepada siapa, Ibu? Abu Jahal.
Jangan tunduk dan patuh kepada mereka. Karena mereka itu membawamu ke dalam neraka jahanam. Tapi tunduk dan patuhlah kalian kepada Allah. Tunduklah patuh dan patuhlah kepada Allah. Jangan tunduk dan patuh kepada manusia. Apalagi kalau manusia tersebut membawa kita menuju kebatilan. Ada ustadz ngajak ibu menuju kebatilan. Jawabannya enggak boleh tunduk dan patuh. Ya. Jawabannya tidak boleh tunduk dan patuh. Paham, Bu? Ya. Nah, inilah ayat atau surat Al-Alaq. Surat yang menjadi surat pertama kali diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Yang mana surat ini surat yang sangat penting untuk kita pelajari, surat yang sangat penting untuk kita fahami. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang tidak membangkang dan durhaka terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula perintah Allah. Karena perintah Nabi itu perintah Allah. Maka mentaati perintah Nabi sama halnya dengan mentaati perintah Allah. Sama halnya dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya, Ibu? Saya persilakan.